Pak, saya ingin uh, menggali sedikit dari Bapak pendapat Pak Amin mengenai perjuangannya Bang Rismon Syamipar ini dan Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa dan Pak Janes juga nih ikut berjuang bersama kami. Nah, Mas Michael juga. Dan saya juga sambil selalu setia meliput. Gimana pendapat Pak Amin mengenai proses pencarian data dan analisa jasa Bapak Jokowi dulu? Jadi pertama, saya yakin sebagian besar bangsa kita itu bersyukur ya atas kemunculan yang mungkin tidak terduga sebelumnya tokoh-tokoh ilmuwan-ilmuwan ya sekaligus Pak Rismon, Pak Suryo dan Ibu Tifa. Nah, mengapa saya katakan berbahagia dan bangga? Karena sesungguhnya perjuangan untuk menegakkan kejujuran dan keadilan sebagai salah satu pilar-pilar negara yang adil, negara demokratis, ya, itu kemudian seperti bangkit kembali. Ya. Nah, kemudian yang menarik adalah orang-orang muda di negeri ini itu juga ikut terpikat. Ya, tidak semuanya, ya. Tapi saya kira cukup besar. Ya. Yang semula mungkin ya tidak sudah apolitik lah ya, nggak peduli ya. Tapi dengan adanya seperti dihentak, disadarkan bahwa ada many things very wrong ya, yang harus diperbaiki. Ya. Nah kemudian sejarah selalu mengatakan bahwa pertarungan antara kebenaran dan kebatilan itu akhirnya dimenangkan oleh kebenaran. Bahkan cita-cita koboi apa itu ya, koboi menegakkan katakanlah kebenaran ya. Kemudian bajingan-bajingan bandit itu adalah yang membela kesalahan, membela penindasan dan lain-lain. Seringkali ceritanya itu jadi menarik karena pada pertarungan si koboi dengan si rampok tadi itu ya, biasanya seperti mau kalah. Oh ya. Mau kalah. Sepertinya sudah terlapor koboinya ya. Tapi kemudian ternyata dalam ronde terakhir itu sudah sama sekali lain ceritanya. Ya. Berbalik ya. Jadi artinya makin terbuka pikiran rakyat Indonesia, terutama lagi anak muda. Ya. Nantinya seolah-olah saya peduli politik itu menjadi depan negeri ini itu tergantung kepada ketika keadilan. Ya. Nah, jadi saya sendiri sesungguhnya itu kan juga melihat sementara ini umat Islam ya itu hanya menegakkan satu ibarat terbang hanya satu sayap itu yang diurusin ya, sehingga terbangnya itu miring ya. Sayap ini adalah namanya amar ma'ruf nahi mungkar ya, menegakkan keadilan, mengenyahkan kebatilan ya, kemungkaran ya. Nah tapi ini sesungguhnya berjalan itu di komunitas ya, akar rumput di masyarakat ya. Tapi kezaliman yang paling besar itu dilakukan oleh penguasa. Ya. Penguasa itu punya tentara, punya polisi, punya dinas intelligence, ya, punya uang, ya, punya senjata dan lain-lain. Jadi kalau sudah zalim, itu zalimnya nggak ketulungan. Harus digerakkan sayap yang ini bernama al-amru bil adli wa nahyu 'anil zulmi. Tegakkan keadilan dan lawan kezaliman. Ya. Ini adresnya ke atas kekuasaan. Ya. Kekuasaan dimanapun itu cenderungnya itu mesti akan monopolize power, ya, merasa memborong kebenaran, semua salah, ya, akan menjadi penguasa yang uncontrollable, ya, sehingga sudah tinggi saatnya bangsa kita ini, anak bangsa, menggerakkan yang satu ini, ya. Nah, antum ada anda ini, ya Mas Roy Suryo, Dr. Tifa dan lain-lain, ya. Kalau sebetulnya ada 12 sampai 2 lah ya, yang selama ini kita lihat di mana-mana ya. 12 terlapor dan 12 yang tak terlapor. Insya Allah selama ini ya, kita ikuti memang sudah makin nyata lah kemenangan itu. Cuma sekarang memang Pak Prabowo please ya, jangan lagi Anda memberikan kesempatan sedikit pun kepada maaf ini pemimpin terkutuk ini ya. Saya tuliskan terkutuk karena betul-betul terkutuk ya. Hanya bohong, menipu ya, kemudian menjual negeri kita ini ke Cina ya, dan segala macam cara ya. Kemudian yang sering saya katakan mengapa KPK atau banyak pihak itu mendiamkan saja
ketika sudah begitu jelas dia punya uang puluhan triliun. Ya. Dari mana itu? Ya. Oh iya. Terus saya itu adalah dari sogokan centeng-centeng, dari Taipan, dari Jukong, ya, dari oligarki itu, ya. Kemudian dia mungkin berikan 10 atau berapa puluh triliun kepada Jokowi ini, ya. Tapi kemudian ongkosnya besar sekali. Mereka bisa menjarah, ya, pertambangan kita, kehutanan kita, ya, pertanian kita semualah gitu. Secara mendapatkan yang beribu-ribu triliun barangkali, ya. Jadi dia menyogok Jokopret ini, ya, katakanlah berapa puluh triliun, tapi dia mendapatkan ribuan triliun untuk secara bebas menjarah resources kita, ya. Iya, betul. Kekayaan alam kita. Kekayaan alam. Nah, saya mau ke Bang Rismon dulu nih, biar Bang Rismon menjelaskan sedikit apa yang sedang Bang Rismon lakukan di Kemendikdasmen supaya Pak Amin juga bisa memberi sedikit masukan untuk itu. Gimana, Bang? Ya, mungkin sebagai informasi langsung aja Pak. Mungkin kalau di media udah atau di YouTube. Nah, kalau Jokowi ini kan sudah dituliskan di Jokowi White Paper, saya kira sudah menjadi legasi lah pengetahuan publik bahwa banyak sekali ya yang mendukung baik secara forensik maupun fakta-fakta di lapangan. Memang Jokowi ya tidak pernah lulus UGM, tidak pernah lulus ya, bahkan sarjana muda juga tidak lulus. Nah, terkait ini Pak, yang paling penting sekarang karena yang aktif, nah Wapres Gibran ini. Nah, kami kemarin beserta Mikael ya juga, tetapi yang masuk itu saya, Pak Rosuryo, Bu Kurnia, Mbak Menu, terus Mbak Jahmada Girsang, itu ada 5 orang, bertemu langsung dengan Dr. Eko Susanto, Sekretaris Ditjen Dikdasmen saat ini, gitu, yang kementeriannya dipimpin oleh Profesor Abdul Mukti saat ini. Ya. Nah, yang kami dapatkan adalah meskipun mereka tidak berani konvers di luar, yaitu bahwa Gibran ini sebelumnya, ya pada pertemuan sebelumnya dikatakan, pertemuan dengan kami sebelumnya, bahwa setelah tamat SMP Negeri 1 Surakarta, Gibran melanjutkan ke Orchid Park Secondary School. Langsung melanjutkan karena sudah kelas 9 di Solo, maka melanjutkan ke kelas 10 dan kelas 11. Tadinya begitu. Ternyata pertemuan kami yang terakhir dan kedua kali dengan Dr. Eko Susanto itu dikoreksi, Pak. Jadi dari kelas 9 di Solo itu di Orchid Park Secondary School itu turun lagi satu kelas, kelas 9 lagi. Jadi kelas 9 dan kelas 10 yang katanya 2 tahun di Singapura. Terus saya tanyakan langsung kepada Dr. Eko. Itu kelas 10 kelas 10 diinterpretasikan oleh Dikdasmen apa? Katanya. Kelas 1 SMA. Jadi confirm di Orchid Park Secondary School menurut Dr. Eko Susanto verbatim ini kelas 1 SMA. Nah, saya tanyakan kemudian, Pak, bagaimana kemudian terbit surat keterangan penyetaraan ijazah SMK itu yang diterbitkan oleh Ditjen Dikdasmen, saat itu belum kementerian, setingkat direktorat, Ditjen Dikdasmen pada Agustus 2019. Terus mereka katakan, Pak Eko katakan, setelah di Orchid Park Secondary School kelas 1 SMA atau kelas 10, Gibran melanjutkan di UTS InSearch. Dan itu pun bukan English course, bukan university preparation, tetapi langsung ke diploma. Selama 2 tahun. Berarti D1 dan D2. Saya tanyakan, itu kan syarat masuk diploma kan lulus kelas 12. Alias SMA kelas 3. Alias lulus kelas SMA kelas 3. Artinya syarat masuk diploma di UTS InSearch kan Pak harus menunjukkan atau punya ijazah SMA. Bagaimana mungkin kelas 1 SMA atau O-level, belum junior college yang A-level ya kan, kelas 12 kan di Singapura junior college, A-level. Yang kelas 1 SMA Orchid Park Secondary School atau O-level itu bisa berdiploma. Jawabannya melompat 2 tahun. Ya sesuai dengan kajian Pak Dr. Sutanto SHMA, Sekretaris Ditjen Dikdasmen saat itu memang begitu Pak. Jadi selesai sampai di situ Pak. Kan oke Pak, itu confirm ya Pak ya. Kami akan menjelaskan ini ke publik yang sudah wartawan menunggu dan YouTuber menunggu keluar. Nah itulah yang saya jelaskan. Sampai saat ini di Bang Abraham Samad Speak Up pun saya jelaskan ya memang itu. Dari kelas 1 SMA di Orchid Park Secondary School melompat ke diploma UTS InSearch. Artinya apa? Dia tidak pernah meluluskan
masuk kelas 11, kelas 12 SMA, tiba-tiba masuk diploma, begitu Pak. Jadi kesimpulan saya, dan saya jelaskan itu, saya tanyakan langsung kepada Dr. Eko, berarti Pak Gibran tidak pernah lulus SMA, kelas 11, kelas 12? Tidak. Tidak pernah punya ijazah SMA dalam atau luar negeri? Tidak. Ya, izin Pak. Itu setelah Bapak mendengar itu, kalau Pak Abdul Muti, Menteri yang sekarang, mungkin ini dilakukannya waktu masa Pak Muhadjir Effendi, Menteri yang dulu, dan Pak Sutanto. Kalau info yang saya dapat, tiga-tiganya ini adalah aktivis Muhammadiyah juga dulunya ya Pak. Mungkin apa Bapak kenal ketiga orang ini, dan kira-kira apakah mereka akan melakukan langkah untuk meluruskan ini atau gimana Pak? Ya, saya tahu semuanya itu. Ya. Kenal semua. Kenal semuanya. Ya. Jadi seperti Pak siapa? Yang sekarang Pak Abdul Muti. Pak Abdul Muti itu ya, amat sangat kenal. Ya. Sejak dari muda, sejak dia masih di Semarang, selalu datang ke Jogja ke sini ngobrol-ngobrol dan lain-lain. Ya. Kemudian yang Mendik waktu yang dulu Pak Muhadjir itu juga saya amat sangat kenal. Ya. Karena Pak Muhadjir ini dulu pernah jadi Rektor Muhammadiyah Malang. Pak Muhadjir juga pernah, dan saya entah berapa belas kali lah yang memberikan kuliah di depan mahasiswa UM Malang itu. Ya. Nah, memang yang namanya kekuasaan itu bisa merubah manusia. Ya. Yang tadinya lurus bisa jadi bengkok, ya. Tadinya jujur bisa jadi miring-miring, jadi sembrono dan lain-lain. Ya. Tapi sekarang itulah sudah lalu ya. Sekarang masalahnya ini, langkah baiknya kalau Pak Mendikbud sekarang ini, Mendikdas sekarang ini, ya, Pak Abdul Mukti, ya, Profesor Dr. Abdul Mukti, ya, itu yang paling aman itu adalah memberikan persis apa adanya. Ya. Itu bisa tidur nyenyak, makan juga nyaman kalau kita jujur. Ya. Tetapi kalau kita sampai menyisakan sesuatu yang disembunyikan, batu penting itu nanti jadi bahaya. Nah, saja di kuburan, di akhirat juga jadi masalah. Nah, jadi saya ini mungkin belum bisa bertemu langsung dengan Mas Abdul Mukti, tapi tolong Mas Abdul Mukti, Anda ini sekarang punya posisi yang sangat strategis ya. Kalau Anda mengatakan apa sejujurnya ya, tentang ijazah-ijazah yang pernah dipakai oleh Gibran ya, untuk melaju sehingga bisa menjadi wapres ya. Ini keakarkan apa adanya ya, itu menjadi ya sebuah point of change ya. Dalam arti kita lebih akan lebih maju lagi ya, untuk menerobos jalan-jalan selama ini ya, apa adanya ya. Dan bagi saya sesungguhnya ini ada blessing in disguise. Jadi dengan adanya ijazah yang diaku SMA itu ternyata memang bodong ya. Kemudian otomatis S1-nya katanya juga tidak jelas ya. Maka sudah tertutup saya kemungkinan dia akan maju lagi besok 2029 ya. Oh, jadi ini blessing in disguise-nya ya. Nah, sehingga mungkin sekali ya ini Mas Jokowi juga kelimpungan ya, karena lantas kalau dia sudah jabatan lagi udah habis ya. Makanya kan dia harus bermimpi nanti PSI bisa menjadi partai yang nomor 1 atau nomor 2 ya. Dan nanti si Pangarep itu di Arab ya akan menjadi satu tokoh yang bisa merubah negeri ini dan lain-lain. Karena ini kan orang menghayal ya. Saya kira terus saja perjuangan Mas Desmond dan teman-teman ya. Mas Michael, Pak Zanes, Pak Resoryo, Dr. Diva dan lainnya lah ya, ada Khosinuddin, ada Rijal Fadilah dan lainnya. Ya. Itu semua lah ya, serempak gitu. Kemudian katanya ada usul yang sepertinya usulnya agak ngawur ya. Jadi misalnya 500 bis dipenuhi dengan penumpang, kemudian datang ke Diknas ya, kemudian buka apa adanya gitu ala kata. Nanti saya juga tak mencari bis sendiri dari sini sendirian. Nah, saya kemudian nanti. 500 bis mau ke Kemendikbud ya. Jalan Sudirman tutup loh. Iya. Soalnya begini Pak, kami kan setiap kali ke Kemendikbud
sepertinya dihadang 100 satpam gitu Pak. Iya, iya. Tidak bisa bertemu siapa-siapa. Bahkan ya ini kan pendidikan ya Pak. Iya. Apa kementerian yang mengurusi pendidikan, bukan polisi atau tentara atau apa, kok harus bertahan sampai segitunya. Jadi kan kita bertanya-tanya Pak, apa harus lebih banyak yang menanya daripada satpam gitu. Karena sama itu kan juga satu kalimat bubar semua ya. Iya. Kalau udah 500 bis. Kalau 500 bis ya. Ya, tapi sebaiknya sih jangan sampai ke situ ya, Pak. Ya. Kita juga ongkos juga mahal betul, ke situ. ya, persis. Kalau memang Pak Abdul Muti bisa dengan dengan lapang dada bisa membuka, ya kenapa kita harus sampai ke situ kan gitu Pak ya. Nah, Dan jangan lupa kita sudah presiden baru. Iya, Jadi Pak nggak Prabowo. perlu takut sama Secuil pun lah, nggak usah takut sama Jokowi. Ya. Sebagai tambahan dikit mungkin. Ya maksud saya, ya benar ke Pak Prabowo, lebih baik Pak Prabowo mengkhianati satu orang, khianati aja si Jokowi. Satu keluarga. Dan satu keluarga dong, satu paket. Orang itu, satu paket. satu keluarga biar kita mau ini satu keluarga daripada mengkhianati kita semua. Oh, Loh, iya. ini sebentar Pak Amin ya. Pak Profesor Amin, saya dulu tahun 97, 98 sering ketemu Bapak di Wantara, Sentana dulu masih gugus, ingat gak Pak? Iya. Saya sering, halaman satu terus, asal naik berita Bapak ini, Mas sekarang nampak lebih tua. buku sudah meninggal. Apalagi saya. Iya, jadi saya Bapak pakai putih, saya pakai hitam. Jadi gini Pak, saya ketemu dengan beliau ini asal muat berita di halaman satu, selalu halaman satu. Betul. Apa? Saya kesempatan, tapi sesudah Jokowi naik, saya benci banget lihat Bapak ini. Kenapa? Karena saya dukung Jokowi. Bapak ini bilang Jokowi itu pembohong apa Pak? Apaan? Benci banget saya. Sekarang saya minta maaf Pak, memang Bapak yang benar. Berarti Bapak itu mana normal benar. Iya. Betul. Waktu 98 reformasi masih gabung sebentar gugus. Nah, datang dulu kita wawancara. Kita wawancara kan? Wawancara sering. Waktu baru tuh Jokowi ngomong lu. Saking cintanya dia sama Jokowi. Jokowi saya berjuang banget sama Jokowi dulu. Penipu itu, maaf kata bukan maaf saya, emang penipu kok saya. Emang kau tipu semua negara ini. Saya benci banget. Aduh saya koran nggak mempan juga tadi karena asal saya buat Jokowi rame banget penonton saya waktu Jokowi presiden. Ini ternyata memang benar kata Bapak ini pembohong, pembual. Oh, minta maaf ya Pak Amin. Enggak apa-apa, sama-sama wartawan. Iya. Nggak kurang dari Gunan Muhammad. Dulu kan juga bela Jokowi. Oh iya, betul Tempo. kurang lebih, ya. Jadi sudah dimaklumi lah. Iya, memang hari itu kalau saya melihat, saya membongkar sekarang ya orang-orang yang sudah bersaksi pada saya, artinya saya melihat memang settingannya itu sangat rapi Pak. Waktu dia dari Solo pergi ke Jakarta, timnya itu sudah solid sekali dan men-setting segala sesuatu yang membuat orang tidak bertanya lagi. Jadi sudah sangat terpercaya dan mungkin Pak Amin yang waktu itu tahu kebenaran yang sekarang baru terungkap kan di 2025 ini baru terungkap. Pak Amin udah tahu dari 2012. Malah kami yang terlambat ya Pak ya. Bukan lah, Kan Pak. saya dengarkan teman-teman saya, Pak nanti Bapak kena delik kan lupa pencemaran nama baik. Gitu. Iya. Kayak yang Bang Rismon terlapor. Iya. Saya mengatakan Jokowi itu sebaiknya lekas diperiksa oleh psikiater. Iya. Ya. Bukti Pak. Ya, jangan-jangan iya, jangan-jangan dia ini mengidap penyakit egosistik, Ya. eksentrik, egosentrik, narsisistik ya, dan psikopat. Psikopat itu merasa paling benar, tidak ada yang melebihi dia itu. Kemudian ketika dia menipu itu oleh psikopat bersalah, itu udah mendarah mendaging. Benar, berarti ketahuan psikopat itu karena kita kan berbohong menipu, ternyata ketahuan penipuannya makanya buka mukanya. Itu jadi bukan kali itu gara-gara itu juga, betul. Nah, tadi malam saya lihat di YouTube itu. Jadi ketika dia bertantangan dulu waktu reuni, kan dia bilang ternyata di sini menurut istilahnya Mas Sumarsono Oh, ya. yang uli albab itu ya, Ustadz Sumarsono itu mengatakan bahwa itu ledakan-ledakan dari kulit yang tadinya ada bintik-bintik itu karena lalat itu menginap situ ya dan meletakkan larvanya ya. Kemudian di bawah kulit itu sekarang penuh Belatung. kuman-kuman Dia belatung. ya belatung ya. Sehingga keluarnya itu memang menjijikkan sekali. Iya. Gitu, ya. Oh, Luar biasa. jadi dan seperti luka-luka gitu ya. Iya. Kelihatannya ya. Bukan saraf-saraf kepala itu. Jadi tengkorak itu ada keterangannya juga. Itu tengkoraknya itu udah mulai Sekarang dia kemarin pakai biji ya, pakai
pakai peci. Dulu nggak pernah Pak. Iya. Saya mengikuti Pak Jokowi itu sejak bersama Pak Ahok di 2012 kan. Malah saya bingung. Dulu tingginya Pak Jokowi itu dengan Pak Ahok cuma beda-beda sedikit. Iya. Kok sekarang tingginya jadi kayak Ova Emilia? Jauh sekali. Jadi kan dia hanya sedikit lebih tinggi dari Ova Emilia. Oh, jadi mengkerut ya. Mengkerut. Saya kalau ketemu Ibu Ova Emilia, nunduk saya nyalamnya. Kalau nggak kan susah. Nggak apa-apa kita nunduk biar hormat juga kan ke Profesor Ova. Kalau Tapi saya kok jauhnya bisa 20 cm gitu loh. bukan, kayaknya jangan-jangan penyakitnya itu kakinya makin pendek. Kakinya menyusut gitu ya. Ke bawah. Ya, saya rasa dokter kepresidenan masih masih dengan Pak Jokowi masih ada. Tim dokter kepresidenan harusnya menjelaskan. Karena ini akan jadi liar di masyarakat. Betul. Daripada liar lebih baik dijelaskan gitu loh. Saya tambahin nih, siapa tahu kan Pak Amin kan berjumpa dengan kader juniornya kan di Muhammadiyah, Pak Abdul Muti, Profesor Abdul Muti, sebagai tambahan Pak. Jadi ada panduan menurut informasi yang kami dengar dari Dr. Eko Susanto, Gibran ini mengupload Pak secara elektronik syarat-syarat untuk mendapatkan penyetaraan itu, surat keterangan itu. Jadi diupload secara digital, ya sama seperti orang lain katanya itu pengakuannya. Nah sementara dari panduan berupa PDF itu Pak, panduan penyetaraan ijazah, ya di SD, SMP, SMA. Kalau yang universitas kan di Dirjen Dikti. Nah di situ sampai SMA. Itu ada 10 syarat dokumen yang harus diupload Pak, A sampai F. Nah, 3 diantaranya adalah yaitu ijazah yang mau disetarakan harus ada. Ya, betul. Ijazah dari luar negeri yang mau disetarakan ke sini harus ada. Nah, itu Gibran nggak punya Pak. Sebagai bahan aja untuk. Yang itu yang bukan ijazah itu hanya. Yang nggak ada ijazah, orang nggak lulus kelas 2 SMA. Oh, berarti hanya keterangan raport doang seperti raport, iya. Makanya raport aja 1 tahun kelas 1 SMA ditambah transkrip nilai D1 D2 di UTS Insert. Nah itu ijazah yang harus disetarakan tuh harus ada. Tidak ada padahal. Tidak ada Pak. Tidak ada. Ya. Dari 10 item itu kan Pak, A sampai J, bukan A sampai F, A sampai J. Yang kedua kurikulum sekolah asal. Bagaimana bisa menyetarakan SMK Pak? Dari kelas 1 SMA dan D1 D2 matching nggak menjadi kurikulum SMK. Itu yang kedua itu. Yang ketiga raport 3 tahun Pak, itu harus diupload juga raport 3 tahun. Sementara raportnya saya tanyakan sama Dr. Eko, berarti raportnya cuma satu. Ditambah transkrip nilai D1 D2, itu kan bukan raport. Nah, sedikit nambah 3 raport itu tidak ada. Setidaknya 3 item dari 10 item dokumen yang harus diupload secara elektronik itu tidak ada. Kok bisa menjelma menjadi surat keterangan penyetaraan ijazah itu? Begitu Pak. Sedikit nambahin, sebenarnya kalau dia mau punya raport kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMA, itu kalau mau disetarakan betul-betul harus ada pelajaran agama. Iya, Pancasila. Iya. Dan pelajaran lain-lain. Padahal di luar negeri itu kan tidak mungkin ada pelajaran itu. Iya. Jadi kan harusnya dia mengambil sesuatu ujian paket C atau yang lain-lain. Banyak yang melakukannya paket C lagi. Kenapa Gibran harus malu? Gimana menurut Pak Amin? Apakah saya anak presiden, kalau saya ngambil paket C malu-maluin keluarga? Bagaimana itu Pak? Ya saya kira bukannya alasannya bukan itu ya. Karena dia pasti nggak lulus juga. Memang nggak memenuhi. Ini kan lo apa? IQ-nya nggak cukup. Lo bet, Pak. Saya belum pernah melihat loh dia ngomongnya berisi gitu tanpa substansi ya. Jadi memang betul-betul ya itu. Jadi yang bilang Bapak Jokowi itu sesungguhnya sangat bengis bahkan pada anaknya sendiri. Biasanya nggak mampu dipaksa. Jadi dipaksa mas dari Sapras besok. Dia bengis tapi kelakuannya pengemis. Mukanya pengemis. Kelakuan bengis. Iya, mukanya kayak pengemis, tetap bengis. Mukanya kayak sederhana ya. Packingnya sederhana. Iya. Jadi sebenarnya itu saya kira di kalangan Dikdasmen Pak, udah paham itu bahwa Gibran tidak memenuhi syarat, cuma political will itu bagaimana? Apakah kami nanti kalau ketika mengungkapkan itu di konferensi publik, misalnya Pak Dr. Eko itu, nanti jabatanku dicapol langsung. Jadi mereka membutuhkan mulut kami Pak. Sama satu lagi biar Pak Amin juga tahu nih, Profesor Atip Latiful Hayat. Mungkin Pak Amin kenal juga kan? Wamen Dikdasmen sekarang. Wamen Dikdasmen
Waktu itu janji sama Bang Rismon mau menemui. Tapi ternyata cukuplah anak buahku saja yang menemui. Nah, itu saya rasa itu agak arogan ya. Maka saya mohon maaf kepada Wamendikdasmen, tolong lain kali jangan begitu lagi ya Pak ya. Jadi gimana Pak menurut Bapak tentang Gibran dan dokumen-dokumen misterius yang akhirnya menjadi surat keterangan? Layak dimakzulkan nggak Pak? Wah ini lebih tajam nih pertanyaannya nih. Pertama dimakzulkan, Ya. kemudian dikenakan pasal-pasal KUHP itu ya. Ya. Di sana dikatakan kalau ada seseorang yang memasukkan ijazah atau surat-surat ofisial ya, demi sesuatu posisi, maka secara hukum dikenakan hukuman 5 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Wow. Kalau 200 juta mah gampang banget sama dia. Iya, tapi 5 tahunnya itu ya. 5 tahunnya itu. Ya. Tapi ini luar biasa loh. Berarti dia akan menjadi Wapres Republik Indonesia pertama yang dipenjara 5 tahun. Dan itu masuk akal, insya Allah. Pertama. Kok cuma 5 tahun sih? Ya itu, Berarti itu KUHP-nya begitu Bang. Kata Armando kayak waris terbaik. Maksudnya terbaik termasuk masuk penjara juga kali ya. Lebih bagus dari Pak Hatta ya toh. Itu juga namanya saya Armando ya toh. Armando. Waris terbaik Sepanjang sejarah. sepanjang sejarah. Ya kalau Ade Armando ini kayaknya setelah digebukin di depan Senayan itu agak-agak berbeda. Mencong dia. Belok. Kan dia pernah digebukin di depan Senayan itu oleh massa. Tapi itu arti mando dalam bahasa Jawa. Apa tuh Pak? Mando. Oh minta. Kita seorang ibu mau Mando. ngasih anaknya roti gitu, ayo mandu dulu dong mandu. Kalau Ya, buka di kamus Jawa mandu itu begini. gue dikasih gini dia benda. Tambah lagi dijilat. Tambah lagi. Tapi namanya betul sebagai pembangatan. Iya. Tapi kalau di Nepal itu mandu itu manusia dongo. Ini Pak Janesnya Pak ahli bahasa Nepal nih kayaknya. Oke Pak Amin, saya mau sedikit serius lagi nih Pak. Kemarin kan Bang Rismon, Pak Roy, dan kawan-kawan yang tadi disebut, Pak Rizal Fadilah dan kawan-kawan, termasuk saya, diundang ke Solo oleh warga setempat untuk melaksanakan sebuah mimbar rakyat. Sebenarnya terinspirasi dari mimbar bebas yang dulu kuda tuli dan segala macam itulah. Coba kita buat mimbar yang serupa untuk menyuarakan apa sih isi hati rakyat mengenai Pak Jokowi dan kasus ijazah ini. Seperti itu Pak, idenya awalnya seperti itu. Lalu di media beredar, dibubarkan. Padahal acaranya nggak pernah mulai ya Bang ya. Jadi acaranya, ini acara pertama di Indonesia yang bisa dibubarkan tanpa dimulai. Luar biasa. Wow kalau saya. Tapi yang sebenarnya Di media dibubarkan. Acara belum mulai. Acaranya nggak mulai. Orang acara nggak jadi. Tapi suruh-suruh saya kan nggak ada. Dibubarkan katanya. Mimbar headline-nya gini Pak. Mimbar rakyat Roy Suryo dibubarkan. Loh Roy Suryo-nya nggak pernah ke situ. Jadi sebenarnya mimbar rakyat itu kan ada di sebuah desa yang asal muasal leluhurnya Pak Jokowi lah. Karena itulah di situ. Tapi ada sekelompok relawan Jokowi yang ternyata juga pendamping desa tuh ya. Itu si Joko Santoso itu ternyata pendamping desa. Nah jadi dia memblokade jalan dengan bambu-bambu dan spanduk. Jadi nggak ada yang bisa ke lokasi acara. Nah kalau Pak Amin sendiri melihat, Bapak kan salah satu penggagas reformasi, tapi ternyata di reformasi ini masih sulit menyatakan pendapat. Saya tahunya dari ibu saya Pak, zaman Pak Harto itu kalau koran menulis sesuatu yang agak aneh aja, pasti didatangi dan seterusnya lah. Kita nggak usah ke situ. Tapi ternyata di zaman sekarang masih ada hal-hal seperti ini Pak. Padahal apa sih? Akhirnya tanggal 28 kemarin mimbar rakyat itu tetap dilaksanakan di Gedung Umat Islam Solo dan ratusan orang datang dan lancar. Gak ada tuh yang namanya jadi penghasutan, yang jadi kerusuhan, gak ada. Hanya teroris, Tifar Roy Rismon. Tapi ini hanya menyatakan pendapat. Menurut Bapak gimana? Pencekalan untuk berpendapat semacam ini? Ya kalau zaman Jokowi bisa dimaklumi ya, tapi kalau zaman Prabowo harus dienyahkan lah ya. Karena inti bottom line dari demokrasi itu adalah freedom of speech ya. Jadi menyatakan pendapat itu ya apalagi undang-undang dasar juga boleh ya.
Jadi alangkah bodohnya Pak Polisi itu, tolong ini sudah berubah zamannya Pak Polisi ya. Tapi juga ada satu hal yang mengganggu saya. Si Luhut kan bilang jangan diganti Kapolri. Indonesia memang negara nenek dia kurang asli. Padahal dia orang Lagu Putih aja. Enggak. Oh bukan. Dia bukan orang namanya dong Batak, dia Batak. Kalau harinya dia orang Pekanbaru itu. Orang Riau. Kalau sifat orang Batak makanya nggak aku bilang, seperti itu. Jadi cuma nitip marga doang ya. Dikit-dikit Kenapa kalau dia ada mengganggu. sok ngatur Kalau ada Presiden mengganggu Prabowo? mengganggu posisi saya, dia akan tamat. Lu bukan caman kau, mentang-mentang tentara, bukan tentara kau, pensiunan tentara. Udah pensiun masih merasa tentara ya. Oh, jadi Pak Luhut jangan ganti Kapolri gitu. Oh iya, ya. Gimana tuh? Ya so begitu. Waduh, Jangan diganti Kapolri. kayak pemerintah Presiden Prabowo. Jangan-jangan Pak Luhut juga menganggap ini Kapolri terbaik sepanjang masa. Emang iya kan? Lebih hebat dari Pak Hugeng. Wah. Wah, itu saya nggak terima sih. Kan, Pak Hukum nggak punya duit. Kapolri ini banyak duit dulu berarti. Hebat ngumpulin duit gitu ya. Ini ngomong-ngomong tentang Pak Luhut, Iya, Pak. ya sebenarnya saya dengan beliau kan ya pernah dekat ya. Ya. Kita pernah ada diskusi sama wakil sipil, belum pakai militer dan lain di Indonesia ini ya lewat beberapa saluran televisi ya. Dan Pak Luhut pernah kesini, pernah kesini ngobrol-ngobrol. Ya. Kemudian mengatur jadwal kapan saya bisa bertemu dengan Pak Jokowi. Yang jelas Pak Luhut, kalau saya disuruh ketemu Pak Jokowi ke Jakarta, sorry, saya sowan. Saya nggak mungkin sowan sama Jokowi. Tapi kalau Pak Jokowi ke sini, itu boleh. Saya boleh ke sini, tapi saya tidak boleh ada polisi menggeledah rumah saya, apa ada minuman yang beracun dan lain-lain itu. Pokoknya nggak akan suka apa-apa, ambil minuman sendiri. Gitu. Bawa aja minuman Ya, sendiri kalau nggak percaya ya. ya. Tapi ini saya percaya kok nih. Oh iya. Ini saya percaya. Mitu. Oh, tapi kan. itu pada saat Jokowi masih sebagai presiden ya, Pak ya. Oh. Nah. Mau datang ke sini lewat Luhut permintaannya. Nah, kemudian diatur, kemudian saya tanyakan, boleh nggak nanti saya undang wartawan, nanti Pak Jokowi dengan saya di depan pintu gerbang itu, kemudian bisa tanya jawab sehingga tidak bisa dipelintir gitu. Iya. Nah, Oke. kemudian dia ngomong sendiri kan melintir gitu. Nah, kemudian dijadwalkan tanggal sekian, bulan sekian, hari sekian. Kemudian ngebiar Pak Amin, tinggal lagi Pak tanggal sekian. Terserah kapan saja gitu. Nah, kemudian saya kalau ketemu Pak Amin di rumah, itu Pak Presiden Jokowi itu keberatan. Loh, dia sowan ke Syafi'i Ma'arif, Rosa Ma'arif, Ketua Muhammadiyah berulang kali, kok nggak keberatan? Dia kan sudah Ketua Muhammadiyah juga gitu. Tapi itu nggak apa-apa. Jadi gimana Pak, kalau ketemu di masjid Gundul mungkin itu gimana pertemuan politik di masjid? Nggak mungkin gitu. Oh iya Pak. Di masjid itu sholat. Nah, Diskusi, makanya pelecehan itu. Luhut nggak tahu mungkin. Penistaan agama itu. kemudian udah gini aja Pak Luhut. Ini kalau di kampus Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan, Oke. tapi hari Sabtu, sehingga tidak banyak mahasiswa gitu. Jadi nggak akan tercover lah, sehingga nanti ada demo mahasiswa kan repot juga gitu. Padahal saya kan nggak menggerakkan demo, itu tutup. Pak Amin nggak akan demo. Jadi hari Sabtu itu di UAD bersama Dahlan, ya. Kemudian di ruang rektor. Saya hubungi, oke rektor. Rektor bukan berarti mau menemui, cuma kita empat mata aja gitu. Ya sudah. Gitu. Nah kemudian ternyata Pak Luhut, gimana kalau ke sekolahnya Pak Amin? Pindah lagi. Pindah lagi. Ya, istri saya yang marah. Walau kesalahan kita nanti dia bisa ngomong membantu Pak Amin Rais, repot. Saya nggak mau punya itu. Iya. Akhirnya batal. Akhirnya sudah berpindah-pindah berkali-kali batal juga. Tapi ternyata juga sampai udah batal begitu dia nggak niat misalnya ngomong apa kita di UGM aja enggak. Di alma mater saya, alma mater kita gitu enggak ya? Artinya gitu. Sepanjang sejarah Pak, saya melihat Pak Jokowi itu ke UGM hanya waktu Kasmujo 1. Dan tahun ini reuni sudah 19 kali mungkin.
Reuni sejak ijazah ini. reuni. Kan menurut penuturan- Masa ada alumni, apa harusnya kon, Pak Joko lu presiden harus gitu. Enak aja lu gebuk-gebuk. Ini kenalan, ya ampun. Iya. Kenalan reuni bohong-bohongan itu. Harusnya kalau udah teman lama gitu, Jok, mana pacar lo yang dulu, Jok? Jadi itu, Iya. si A itu, jangan sebut nama, ntar ada yang sakit hati. Yang naik cewek apa cowok nih? Aduh. Oke. Gitu Pak. Jadi seharusnya freedom of speech itu tetap kita harus jaga ya Pak. Syarat mutlak itu. Ya, untuk karena memang kan tidak ada yang rusuh, tidak ada yang menghasut untuk melakukan apapun. Ya kita hanya mau menyampaikan bahwa memang ijazah Pak Jokowi itu sudah kita dapatkan 4 lembar dari KPU RI 2, dari KPUD Jakarta 1, dari KPUD Solo 1, tinggal 1 lagi Pak. Dan kalau yang Bapak harapkan penyelesaian kasus ijazah ini seperti apa? Ijazah siapa ini? Ijazah Jokowi dan Gibran dua-duanya. Saya kira ada 2 big issues ya. Yang ijazah sebenarnya small issues. Ya. Ya. Ini kan sudah pasti dia nggak punya lah. Ya. Tapi yang big issue yang lebih multidimensional itu 10 tahun dia sudah menghancurkan negeri ini. Ya. Artinya semua bidang dihancurkan. Ya. Jadi tidak ada lagi kemampuan bangsa ini ya gara-gara buminya dia seperti itu ya untuk membedakan mana benar mana salah. Ya. Kemudian kita sudah jual kedaulatan ekonomi kita, kedaulatan militer politik kita itu ke asing. Ya. Jadi bagaimana misalnya Freeport McMoran itu ya menguras sampai habis ya tambang emas kita itu ya. Ya. Bahkan oleh Jokowi itu diperpanjang sampai tahun 2061. 2061. Ya ketika dia sudah mati kita sudah mati. Iya, mungkin dia juga udah nggak hidup lagi ya. Ya udah mati saya kira. Iya, mungkin lah, mungkin. Kecuali kalau umur dia 100 tahun gitu. Iya. Enggak, kalau dari Termasuk kereta cepat. Enggak, Ya. kalau dari penyakitnya itu paling lama 3 kalender lagi itu. Maksud 3 kalender bulan atau tahun? Yang terserah yang nilai Jokowi lah. Kalender dan juga hari di dompet. Ada yang bulanan tuh kalender. Ijazah terus saja ijazah. Sampai 2061. Bertanggung jawab kita ini. Orang pembohong mana sih percaya ngomongannya? Pembohong tahu itu si Jokowi itu. Kalau gila itu. kalau kereta cepat yang lagi viral gimana tuh Pak? Ada pendapat soal itu nggak Pak? Ya kan dia jadi ketika Luhut mengatakan sejak semula itu sudah busuk, tapi diteruskan itu perintah Jokowi juga. Ya. Udahlah Pak. Dan itu. Jokowi sesungguhnya penanggung jawab utama WUSH itu. Jadi memang kalau dikumpulkan dosa-dosa Jokowi itu memang saya kira menunjuk plafon ya. Jadi apa saja. Ya. Iya. Tapi kemarin ada nggak Pak pembicaraan dari grup yang kesini kemarin bahwa kami akan menulis buku 100 dosa Jokowi. Belum ya Pak? Belum. Ya nanti mungkin Bapak bisa berkontribusi atau kawan-kawan yang lain bisa berkontribusi. Rencananya akan ditulis ya, salah satunya Bang Rismon juga penulisnya. Puluhan apanya? 100 kurang. Ribuan kesalahan ribuan. Oh ribu. Tapi nanti tebal bukunya. Ya, jangan terlalu tebal Pak. Nah, yang penting-penting aja ya penting-penting ya masalah jual apa nama tambang apa tuh itu satu, yang kedua tapi paling nomor 1 sih dosa paling hebat ijazah palsu itu dulu lah. Iya, oke. Itu dulu yang pertama. Oke, terus gimana Pak pesan-pesannya untuk anak-anak muda? Anak-anak muda. Karena saya juga melihat ya Muhammadiyah ini kan yang dulu Bapak pernah pimpin, Muhammadiyah ini kan konsen di bidang pendidikan Iya. dan Akhlak. meningkatkan kualitas anak-anak muda kita, generasi muda kita dan seterusnya. Gimana pendapat Bapak tentang anak-anak muda yang sepertinya belum bergerak berkomentar tentang isu ijazah ini dan pesannya apa untuk mereka? Jadi secara umum ya teori education, tarbiyah, pendidikan itu memang ada 2. Jadi akalnya dicerdaskan, ya, intelligence kapasitasnya itu diasah terus ya. Tapi kemudian heart, ya, hati itu nggak bisa bohong. Ya. Jadi hati itu sesungguhnya oleh Allah dibuat dibuat demikian halus sehingga hati penjahatnya tahu. Bahwa dia sedang berbuat jahat. Merampok, saya sedang memperkosa, saya sedang melakukan kejahatan. Ya. Nah, sehingga mudah-mudahan ya education yang dilakukan di negeri yang kita cintai ini itu dua-duanya seimbang
Antara otak Jadi dan hati ya, ya. antara ya betul. Jadi yang selama ini sepertinya memang berat sebelah ya. Sehingga orang mengejar PhD candidate, orang mengejar master program dan lain-lain itu ya semata-mata ilmunya ansih yang dipoles diperbaiki. Dan kemudian dilupakan dimensi moralnya itu, ya, dimensi hati tadi itu. Ya. Nah saya kira itu saya kira pemahaman yang sangat elementer dari sebuah pendidikan yang lengkap. Ya. Ya. Jadi otak dan hati. Ya. Dan yang kedua mungkin juga supaya di negeri kita ini yang katanya sudah betul-betul disinari oleh Pancasila, ya. Tapi kemudian kan juga sila-sila yang kedodoran kan juga masih kita lihat. Ya. Jadi kemudian adil dan beradab itu kenyataannya tidak adil dan agak biadab. Kemudian sila ketiga Tidak adil dan agak biadab. Agak aja ya, agak biadab. Enggak, maksudnya kejadian ini aslinya katanya adil dan beradab, sekarang katanya tidak adil dan beradab. Agak biadab. Iya Pak, lanjut. kan Persatuan Indonesia, Persatuan Indonesia. Ini juga perpecahan Indonesia, Perpecahan sekarang atau persatuan Indonesia kata orang. Ya. Nah kemudian musyawarah, ya, apa namanya? Musyawarah untuk mufakat. Asalnya itu memang. Musyawarah Yang dipimpin. yang dimiliki oleh Presiden adalah pusat perwakilan. Ya. Itu nampaknya kan juga tidak dikembangkan. Ya. Tidak ada musyawarah, yang ada adalah sehingga saya mengatakan sehingga penyakit Pak Harto, maaf, ya, yang diwarisi oleh Jokowi itu sepertinya letas semua, ya. Seperti omongannya Louis ke-14 di Perancis itu, ya. Negara adalah saya. Jika kalau dulu dengan Pak Harto kita ngeritik negara, kritik saya. Wah. Ya itu kan sudah jauh seperti itu. Ya. Mudah-mudahan ini nanti bisa ngelinding lah. Ya. Ide-ide seperti ini kan memang perlu penyemaian. Ya. Dan yang last but not least yaitu keadaan sosial bagi rakyat Indonesia. Ya. Yang ada kan bukan keadaan sosial, ya, tapi kezaliman sosial. Bagaimana si kuat menindas si lemah, si kaya si miskin, ya. Kemudian apalagi negara lagi yang punya segala piranti kekuasaan itu menindas rakyat dan lain-lain. Jadi selama ini Pancasila itu memang lebih banyak dikhususkan dulu atau namanya kursus Pancasila itu ya. Penataran. P4, penataran 4. Iya. Penataran P4. Belum ada lagi tuh. Ya jadi ini bukan masa 1-2 tahun ya. Jadi bisa dimulai dari Pak Prabowo ini ya. Bagaimana mendengarkan betul ya suara dari anak-anak bangsa yang punya perhatian pada pendidikan gitu. Jadi yang pendidikan itu akhirnya kan memang membentuk personality ya. Jadi tidak akan muncul ya manusia seperti Pak Jokowi itu ya kalau memang dia melalui pendidikan yang sudah betul gitu. Kan dia seperti maaf ya kan seperti nggak terdidik ya. Cara menyelesaikan masalah kan juga kadang dididik aja oleh Luhut itu ya. Begini yang kemudian akhirnya 10 tahun kita sudah sepakat ya dia tidak membawa negeri kita ini ke arah kemajuan ya katanya malah memukul balik ya. Saya kata-kata Indonesia emas 2425 bisa bilang itu Indonesia ampas nanti bukan emas. Indonesia ampas seperti ini ya. Ya begitulah, Anda harus lebih tahu dari saya. Oke Pak. Untuk ini loh Pak, ajakan untuk para anak muda Pak. Iya Pak. Dan mahasiswa Pak yang masih pasif sekarang Pak. Ya jadi ini buat cucu-cucu saya ya. Anak-anak pelajar dan terutama juga mahasiswa-mahasiswi di seluruh Indonesia yang saya cintai. Ya. Jadi mudah sekali pengertian ya bahwa masa depan itu ditentukan oleh masa kininya. Ya. Jadi saya punya cara pandang yang menggabungkan antara the past, the present, the future. Ya. Jadi kadang-kadang, itu kan masa lalu Pak Amin, masa lalu gundulmu itu, masa lalu itu masih bersama kita masa itu ya, kita. Dan masa depan pun juga akan mendapat bahan dari yang sekarang ini gitu. Sehingga itu ada
ada persatuan, gitu, persatuan, ada unity of the past, the Ada present, and tahapnya. the future. Gitu. Ya. Nah, jadi maksud saya tugas yang orang hidup masa sekarang ini, generasi yang sekarang ini, itu adalah bagaimana menoleh ke belakang, ya. Jadi Belajar. apa yang kemarin keliru, apa yang nggak seharusnya dikerjakan, itu stop, diganti itu. Nah, kemudian itu untuk bekal menuju ke masa depan. Nah, ini karena saya percaya kepada wahyu ilahi, ya. Jadi dalam Al-Quran itu, dalam surat Al-Hasyr itu dikatakan begini, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tandur nafsum ma qaddamat lighad. Ya, wahai orang-orang beriman, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dan hendaklah engkau siapkan masa depanmu, ya, dari pengalaman masa lalumu, ya. Jadi setengah potong ayat saja. Terus sesungguhnya kalau ditulis mungkin ya satu buku gitu, ya. Bagaimana dalam sejarah umat manusia itu bangsa-bangsa yang menyiapkan masa depannya dengan baik itu lebih unggul dari masa depan bangsa yang seenaknya sendiri, yang pimpinannya juga gak karu-karuan, ya, tentu akan merosot gitu. Ya semacam itulah, ya. Nah, jadi tapi yang harus kita tanamkan deep down in our heart adalah bahwa bangsa kita ini insya Allah, ya, sekalipun diterpa dengan pukulan-pukulan sejarah yang kadang-kadang sepertinya melemahkan kita, ya, ada peristiwa Madiun, ada kisah PKI yang demikian dahsyat, ya, dan ya sekarang ini tidak dalam kaitan militer, ya, tetapi kita melihat kemerosotan hampir saya kira di banyak bidang, ya. Nah, jadi yang penting sekarang ini apapun agama kita, apapun suku kita, apapun etnisitas kita, apapun pangkat kita dan lain-lain, yang penting adalah ini adalah warisan yang diberikan oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita dan ibu-ibu pendiri bangsa kita ini, ya. Jadi ini mari kita rawat, ya, dengan kesadaran yang sangat mendalam bahwa bangsa ini harus kita tinggalkan, generasi akan kita tinggalkan untuk generasi yang akan datang dengan cara memperbaiki keadaan kita ini, ya, supaya generasi penerus itu bisa menikmati tanda petik, ya, apa yang kita wariskan sekarang ini, ya. Sehingga saya pernah punya semacam imajinasi gitu bahwa besok tahun 2080 saya bilang, ya, masih lama, ya, itu ruangan-ruangan dalam kuburan, ya, yang dihuni oleh para pemimpin bangsa itu tiba-tiba hangat bahkan panas sehingga bangun semua. Tanya Pak Malaikat, ada apa kok panas sekarang? Itu cucu dan cicit Anda sekarang sedang menggugat nenek moyangnya itu, mengapa bisa jadi gersang padahal hijau dan subur, mengapa jadi padang pasir, ya, karena memang dihancurkan oleh mereka, tambangnya dibabat, hutannya dibabat dan lain-lain, ya, sehingga mereka itu sekarang mengumpat kepada anda ini. Nah, terus saya bilang, Pak Malaikat, saya dulu kan tidak ikut merusak bangsa, dan Pak SBY juga, saya juga seperti Pak Amin, saya nggak merusak bangsa. Oh iya, bapak-bapak dan kita nggak merusak, silakan Pak pindah yang ke aslinya lebih bagus lagi. Nah, sementara orang-orang itu saya nggak sebut nama, itu memang pantas anda dikasihkan di kamar yang lebih panas. Saya sebut Jokowi, Pak. Ya sudah. Makasih. Tapi mungkin saya tambahkan sedikit Pak, ya. Iya. Keren sekali tadi itu filsafat Bapak itu. Tapi kalau saya merasa anak muda ini kalau diam juga berdosa. Oh ya, pasti. Sama berdosanya diam. Padahal sudah melihat ada kejahatan yang jelas-jelas di depan kita. Kita diam itu sama berdosanya dengan melakukan kejahatan itu juga. Tapi lebih berdosa lagi melindungi. Oh, yang melindungi memang komplotan kalau itu. Tapi ya kita anak-anak muda ini juga jangan diam lah. Kita semua punya media sosial, biar tidak cuma Sentana aja ya Pak ya, yang menyuarakan ini. Ayo saya undang kawan-kawan, ayo kita rame-rame, kita minta. Pertama itu aja dulu, biar kita fokus.
surat-surat apa yang dipakai Gibran supaya surat keterangan itu keluar. Pak Abdul Muti harus kita minta supaya tidak lagi mengikuti keinginan-keinginan orang yang seperti tadi Bapak bilang yang kuburannya akan panas itu. Ya, soalnya saya yakin Pak Abdul Muti bukan dia pelakunya. Cuman dia sekarang terpaksa melindungi. Jadi supaya kata terpaksa ini hilang, ayo kita sama-sama ya Pak Amin ya. Mohon kita diberi arahan terus, mohon kita disupport terus supaya anak-anak muda ini semakin lama semakin berani Pak. Dan Bang Rismon juga tambah berani juga. Pak Abdul Muti lah, semoga Kuncinya sekarang nyatakan kebenaran. Iya. Dan anak-anak muda harus dukung Pak Profesor Abdul Muti. Iya. Supaya mengatakan yang sesungguhnya, ya kan? Betul. Dan saya melihat Pak Abdul Muti ini itu memang pantas jadi PP Muhammadiyah. Ya. Karena dalam memahami ajaran agama, dia itu pas gitu ya. Tidak ekstrem yang ngawur tidak. Jadi kalau untuk masalah ini saja sampai tidak benar, alangkah malunya ya. Karena begini ya, orang yang katakanlah sehat pikirannya ya dan waras nuraninya itu kan tidak ingin kan ya setelah mati kemudian dikenang, oh Pak itu dulu waktu hidup wah gak ada gunanya kan. Nah jadi ini Pak Abdul Muti ya, I like you, I love you, I trust you ya. Jadi tolong dibantu. Assalamualaikum. Oke. Saya sedikit ya Pak ya. Oke boleh, ini penutupnya. Penutup ya udah kepanjangan nih. Muti itu, Pak.